Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kita Crypto Family. Teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai proyeksi gelombang ketiga. Yakni kita memprediksi bagaimana memprediksi gelombang ketiga jika terjadi dua gelombang segitiga sebelumnya. Saya akan membahas menggunakan referensi dari buku Forex Shockwave Analysis karangan James L. Bickford di halaman 109 di bab 17 peramalan gelombang ketiga. Buku ini saya beli tahun 2009, jadi sudah lama sekali, kurang lebih hampir 3 tahunan ya. Jadi kertasnya aja sudah kuning gini ya, jadi kayak seperti kitab kuning teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya bukunya mungkin bisa dibuka juga ya. Saya mau disclaimer dulu bahwa informasi yang saya berikan ini bukanlah rekomendasi teman-teman untuk melakukan open posisi. Ini hanyalah sebagai informasi tambahan atau benchmark buat teman-teman dalam meningkatkan literasi untuk trading forex ataupun komoditi berjangka. Jadi semua keputusan trading teman-teman itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Oke teman-teman, ini coba kita lihat. Di sini saya sudah lakukan ringkasan ya. Proyeksi gelombang ketiga. Pertanyaannya adalah bagaimana memprediksi gelombang ketiga jika terdapat dua gelombang segitiga sebelumnya. James Bickford halaman 109. Kesinambungan gelombang ketiga yang mungkin terjadi. James melakukan percobaan jika terjadi dua siklus gelombang seperti ini. Pertama gelombang naik, ini gelombang satu naik, kemudian turun atau terjadi koreksi, namun penurunannya sekitar 50% ya, tidak mencapai harga terendah pada gelombang pertama. Ketika mengalami koreksi 50%, pertanyaannya adalah harga akan bergerak kemana? Apakah menuju ke atas melewati puncak dari gelombang pertama, atau turun lagi mencapai low dari gelombang pertama, atau seperti apa? James melakukan hasil dari penelitian dari James. Ini ada 3 kemungkinan besar yang bisa terjadi. Yakni yang pertama seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama terjadi kenaikan koreksi 50%, kemudian terjadi kenaikan yang melewati batas dari high atau harga tertinggi dari gelombang pertama. Jadi ini gelombang satu, gelombang kedua koreksi ya 50%, kemudian gelombang ketiga. Atau yang kedua, gelombang pertama koreksi 50%, kemudian naik kembali mencapai puncak dari gelombang satu. Atau yang ketiga, naik gelombang pertama, kemudian koreksi, kemudian terjadi kenaikan tapi tidak penuh, tidak mencapai puncak. Atau setelah terjadi koreksi, naik lagi atau rebound kurang lebih sepertiganya dari gelombang kedua. Dari tiga gelombang atau siklus itu, James memberikan nama dari masing-masing siklus adalah gelombang pertama disebut getaran atau siklus pertama disebut getaran, sedangkan siklus kedua disebut pemendekan segitiga kenaikan. Jadi yang pertama ini adalah getaran. Jika terjadi seperti ini maksudnya terjadi siklus getaran. Kemudian untuk yang siklus kedua dinamakan pemendekan segitiga kenaikan. Kemudian siklus ketiga pemendekan segitiga simetris. Nah, yang ini pemendekan segitiga simetris. Kesimpulannya setelah melakukan analisis secara matematis dan dimasukkan dalam tabulasi secara matematis, maka didapatkan kesimpulan demikian. Untuk yang pertama disebut siklus getaran, terjadi 69%. Peramalan yang terjadi adalah sebesar 69%. Kemudian siklus kedua, yakni siklus pemendekan segitiga kenaikan itu 1,4%. Kemudian yang ketiga, siklus pemendekan segitiga simetris 27,6%. Yang tertinggi adalah terjadinya siklus getaran. Ini hasil dari penelitian James Bickford ya. Teman-teman bisa cek sendiri di bukunya langkah-langkah yang dilakukan oleh James itu seperti apa. Siklus getaran ini menjadi dominan bahwa makin banyak terjadi siklus getaran dalam beberapa fase siklus yang ada. Itu kesimpulan teman-teman. Sebenarnya sederhana, tapi ada titik berat yang dilakukan oleh James bahwa ada kemungkinan terjadi kesalahan. Harga itu kan terus berkembang ya, bergerak terus ya. Nah, sedangkan James ini melakukan bukunya itu dirilis tahun 2008. Ini sudah 13 tahun sudah terjadi perubahan data ya. Paling tidak selama dia lakukan penelitian hasilnya demikian. Selain itu saya coba lakukan sedikit percobaan aja teman-teman. Ini di TradingView. Ini saya ambil untuk pair GBP GPY ya. Nah, ini ada beberapa percobaan yang saya lakukan, tapi tidak banyak ya. 5 kali percobaan aja. Misalnya yang ini ya, gelombang pertama yang warna orange
tanggal 22 Maret, itu gelombang pertama, kemudian koreksi gelombang kedua, kemudian proyeksinya ini yang gelombang ketiga. Jadi saya melakukan buy di harga yang ini 154.15, stop lossnya di bawah. Jadi karena sudah mengalami koreksi 3 candle di H4 ya, nih ya teman-teman perhatikan di sini H4, 3 candle terjadi koreksi 3 candle berturut-turut mengalami penurunan, 1 2 3, kemudian candle keempat mengalami kenaikan. Saya anggap adalah candle konfirmasi, maka di candle keempat ini open posisi di harga kurang lebih 154.15 yang ini. Stop lossnya di bawah dari harga terendah candle siklus kedua yang ini, di bawahnya kurang lebih 153.75. Proyeksinya adalah sebesar sepanjang siklus pertama, siklus kedua. Untuk siklus ketiga proyeksinya sepanjang siklus pertama, jadi kurang lebih di sini. Jadi dari sini ke sini itu panjangnya sama dengan dari sini ke sini. Harganya adalah 156.35. Dan yang terjadi adalah ternyata loss ya, stop loss. Jadi kurang lebih kena stop loss itu 40 poin karena harga ternyata terus bergerak ke bawah. Oke, selanjutnya saya lakukan lagi percobaan kedua yang biru. Ini gelombang pertama, koreksi gelombang kedua, kemudian ini proyeksi untuk gelombang ketiga. Saya lakukan open posisi di yang ini, garis ini di 152.65, stop lossnya di atas dari harga high-nya 153.10, proyeksinya 150.00. Ternyata break dari harga tertinggi gelombang pertama dan loss 45 poin. Oke, sudah 2 kali loss ya. Kemudian kita baca lagi ini untuk percobaan ketiga. Gelombang pertama nih yang A, yang warna merah, kemudian koreksi gelombang kedua, kemudian proyeksinya adalah yang A1 yang ini. Saya buy di 152.15, stop lossnya yang di bawah low yang ini di 151.80 dan proyeksinya di 153.80. Hasilnya ketika buy di sini naik ya dan kena profit 165 poin. Yang ketiga, yang keempat begitu juga. Yang keempat yang garis coklat ini ya teman-teman. Gelombang pertama, kemudian koreksi gelombang kedua, dan proyeksinya gelombang ketiga yang ini. Nah, saya lakukan buy di sini di harga 153.85. Stop lossnya di bawah ini, di bawah low dari gelombang kedua yakni 153.50. Proyeksinya 155.70. Ini sempat terjadi kenaikan dan profit, namun ada spike harga turun yang ini ya. Nah, ini yang bikin loss, kena stop loss, ngejemput stop loss. Jadi loss 35 poin. Jadi dari 3 percobaan, pertama loss 40 poin, yang kedua loss 45 poin, yang ketiga profit 165 poin, yang keempat loss 35 poin. Kemudian ini percobaan lagi yang kelima, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Saya coba buy di sini karena ada kenaikan yang ini di harga 156. Stop lossnya di bawah yang ini, di bawah ini 155.25, take profitnya 157.90. Ternyata harga juga seperti ini ya, naik, koreksi, turun, kemudian naik, bahkan naiknya panjang ya. Ini profit 190 pips. Secara general kita hitung, pertama transaksi pertama loss 40 poin, transaksi kedua loss 45 poin, transaksi ketiga profit 165 poin, kemudian transaksi keempat loss 35 poin, kemudian transaksi kelima profit 190 poin. Total general profit lossnya adalah sebesar profit 235 poin dengan 3 kali loss dan 2 kali profit. Ini beberapa percobaan kecil saja yang saya lakukan. Teman-teman bisa lakukan percobaan sendiri ya kan. Apakah informasi yang diberikan dari James Bickford itu sesuai dengan percobaan yang kita lakukan? Teman-teman bisa lakukan uji sendiri ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah bisa trading di broker lokal dengan akun mikro, hanya deposit 1 juta, kita bisa melakukan trading di broker lokal yang teregulasi Bapepti. Jadi kita tidak perlu lagi trading di broker luar karena peraturan di Indonesia cukup ketat ya untuk melakukan transaksi derivatif di dalam negeri. Jadi tidak ada alasan buat kita trader retail yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi di luar. Kalau saya pribadi menggunakan Monex Invest in the Future, bagi teman-teman yang ingin melakukan atau test drive di broker Monex Invest in the Future,
bisa cek link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa coba demonya dulu. Tapi saya sarankan coba demonya kurang lebih 2 bulan dan aplikasikan strategi teman-teman yang ada di sana. Oke, informasi itu aja yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Saya harapkan informasi ini berguna buat teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.